Langit sore itu terlihat kelabu, menggambarkan suasana hati Rani yang tengah dihimpit kekecewaan. Di dapur sempit rumah kontrakan mereka, tangannya sibuk mencuci piring, sementara pikirannya melayang ke peristiwa pagi tadi. Suaminya, Andri, pulang larut malam dengan bau alkohol, sesuatu yang sudah terlalu sering terjadi. Namun, yang membuat Rani semakin muak adalah kebiasaannya bersikap pelit di rumah, sementara di luar dia sering menghamburkan uang untuk kesenangan pribadi. Andri selalu mengeluh soal pengeluaran rumah tangga. Sekalipun Rani sudah hemat, mencatat setiap belanjaan, dan seringkali mengurangi kebutuhannya sendiri, Andri tetap mempermasalahkan jumlah yang dianggapnya terlalu besar. Untuk apa beli minyak goreng tiap minggu? Masa nggak bisa lebih irit? Keluh Andri suatu kali dengan nada tinggi. Rani hanya bisa diam, menahan sakit hati. Dia tahu berdebat dengan Andri hanya akan memperpanjang masalah, apalagi di hadapan anak mereka, Rizky, yang baru berusia 5 tahun. Rizky sudah terlalu sering melihat orang tuanya bertengkar, dan itu membuat Rani merasa bersalah. Namun, di balik sikap hemat dan perhitungan Andri di rumah, Rani tahu dia bukan pria yang kekurangan uang. Setiap bulan gaji Andri cukup besar, tapi alih-alih menggunakannya untuk kebutuhan keluarga, Andri justru lebih sering menghabiskannya di luar. Beberapa kali Rani mendengar kabar dari tetangga bahwa Andri sering terlihat di kafe mewah bersama seorang wanita muda. Gosip itu membuat Rani semakin sakit hati, tetapi dia masih mencoba bersabar, berharap suatu saat Andri akan berubah. Pagi itu, setelah cekcok singkat soal uang belanja, Andri pergi tanpa pamit. Rani yang sudah terbiasa dengan perlakuan dingin itu hanya menghela napas panjang. Hatinya semakin hancur ketika tanpa sengaja dia menemukan selembar struk belanja dari dompet Andri. Angka yang tertera di sana cukup fantastis, lebih dari 5 juta rupiah untuk makan malam di restoran mahal. Sementara untuk kebutuhan rumah tangga, Andri selalu memperhitungkan setiap sen yang dia berikan. Dengan hati yang penuh amarah, Rani meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. "Aku tidak akan terus begini," gumamnya dalam hati. "Dia akan menyesal sudah memperlakukan aku seperti ini." Rani tahu dia tidak bisa hanya mengandalkan harapan bahwa Andri akan berubah. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya, demi dirinya sendiri dan masa depan Rizky. Rani duduk di tepi ranjang, memandang nanar ke arah lemari pakaian yang terbuka. Di dalamnya, pakaian Andri tergantung rapi, kontras dengan kekacauan dalam rumah tangga mereka. Suara televisi di ruang depan terdengar samar. Rizky sedang menonton kartun kesukaannya. Anak itu tidak tahu bahwa ibunya sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Telepon Rani bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya, sahabat lamanya yang kini tinggal di kota lain. "Ran, gimana kabar kamu? Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan ya. Aku selalu ada buat kamu." Rani menatap pesan itu lama, jari-jarinya gemetar di atas layar. Dia tahu Maya adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya, tapi rasa malu menahannya untuk bercerita. Namun, beban ini terlalu berat untuk dipikul sendiri. Rani akhirnya mengetik balasan. "Aku capek, Mei. Andri nggak berubah. Aku pengen keluar dari semua ini, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Tak lama, balasan Maya datang. "Kalau kamu serius mau keluar, datanglah ke sini. Aku bisa bantu kamu cari kerja. Kamu nggak harus terus-terusan jadi korban, Ran." Rani membaca pesan itu berkali-kali. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Harapan. Sesuatu yang sudah lama hilang, kini muncul kembali. Tapi meninggalkan Andri bukan perkara mudah. Ada Rizky yang harus dia pikirkan. Bagaimana jika Andri tidak mengizinkan dia membawa Rizky? Bagaimana dia akan menghidupi anaknya nanti? Pikiran-pikiran itu berputar di kepala Rani sepanjang malam. Andri pulang seperti biasa,
membawa bau minuman dan parfum asing yang membuat Rani semakin yakin akan perselingkuhannya. Tanpa sepatah kata, Andri melemparkan tubuhnya ke sofa dan tertidur. Rani hanya memandanginya dengan dingin dari dapur, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menyusun rencana. Dia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari sisa belanja, menahan diri untuk tidak membeli hal-hal yang tidak benar-benar dibutuhkan. Bahkan, dia mulai menjual beberapa barang di rumah tanpa sepengetahuan Andri. Setiap malam, dia merenungkan langkah yang akan dia ambil, sambil menatap wajah Rizky yang tertidur lelap di sampingnya. Suatu pagi, Andri pergi lebih awal dari biasanya, memberi Rani waktu untuk melakukan sesuatu yang selama ini dia tunda. Dia membuka laptop bekas yang dipinjam dari tetangga, mengetikkan kata kunci lowongan kerja. Berbagai iklan kerja terpampang di layar, tapi tak satu pun yang membuatnya yakin. Dia tidak punya pengalaman, hanya mengandalkan kemampuan menjahit dan memasak. Namun, Rani tahu dia harus mencoba. Setelah mengirim beberapa lamaran, Rani teringat pesan Maya. Dia menelepon sahabatnya itu. Suaranya bergetar menahan tangis. "Mei, aku mau ke tempat kamu. Aku nggak kuat lagi di sini." "Bagus, Ran. Kamu nggak sendirian. Nanti aku bantu cari tempat tinggal sementara. Kamu nggak usah khawatir." Maya berkata dengan nada penuh semangat, membuat Rani merasa sedikit lebih tenang. Langkah ini kecil, tapi Rani merasa seperti baru saja menembus dinding tebal yang selama ini mengurungnya. Namun, dia tahu tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu, Andri pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia menendang pintu kamar, membuat Rizky terbangun dengan wajah ketakutan. "Mana makan malam gue?" bentak Andri. Rani yang sedang menidurkan Rizky, menahan napas sejenak sebelum menjawab, "Di meja. Udah aku siapin." Andri melangkah ke dapur, tapi setelah membuka tudung saji, dia melempar piring berisi nasi goreng ke lantai. "Ini makanan buat anjing," teriaknya, membuat Rani tersentak. Rizky mulai menangis, tubuh kecilnya gemetar di pelukan ibunya. Rani berdiri, berusaha menahan amarah yang sudah mendidih. "Aku udah masak apa yang aku bisa. Andri, kamu nggak pernah kasih uang lebih, tapi selalu nuntut yang macam-macam." Andri mendekat, wajahnya merah padam. "Lo ngelawan sekarang? Hah? Jangan ngajarin gue cara hidup. Gue yang cari duit di rumah ini." Rani tahu, jika dia terus membalas, semuanya hanya akan semakin buruk. Tapi dia tidak bisa diam lagi. "Dan duit itu kamu pakai buat apa? Buat keluarga ini atau buat perempuan lain di luar sana?" Andri terpaku, matanya menyipit. "Jaga mulut lo, Rani. Kalau kamu mau marah, marah aja. Aku udah capek diperlakukan kayak sampah. Aku nggak akan terus begini. Aku akan pergi, dan aku akan bawa Rizky." Andri tertawa sinis. "Lo? Mau kemana? Lo pikir hidup di luar sana gampang? Lo nggak akan bertahan tanpa gue." Tapi kali ini, Rani tidak goyah. Dia menatap Andri dengan mata penuh tekad. "Kita lihat aja nanti, Andri. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup tanpa kamu, dan aku akan buat kamu menyesal." Seketika, suasana hening. Andri tidak berkata apa-apa lagi, hanya memandang Rani dengan tatapan dingin sebelum kembali ke sofa dan tertidur. Tapi bagi Rani, malam itu adalah titik balik. Dia tidak akan mundur lagi. Pagi itu, Rani bangun dengan mata sembab. Dia menghabiskan malamnya terjaga, menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Andri sudah berangkat kerja, dan ini menjadi kesempatan yang tidak akan dia sia-siakan. Dengan langkah ringan, dia membangunkan Rizky yang masih setengah mengantuk. "Nak, kita pergi ya. Rizky mau ikut ibu." Rani berusaha berbicara lembut, menahan agar suaranya tidak bergetar. "Mau, Bu.
Tapi kita kemana? Tanya Rizky polos. Rani tersenyum kecil, membelai rambut anaknya. Kita cari tempat yang lebih baik, biar Rizky nggak lihat ibu sedih lagi. Rizky mengangguk, meski matanya memancarkan kebingungan. Rani sudah menyiapkan koper kecil berisi pakaian secukupnya dan beberapa barang penting. Dia menatap sekeliling rumah, menyadari bahwa inilah kali terakhir dia akan berada di sini. Tidak ada perasaan kehilangan, hanya lega. Dengan cepat, dia mengunci pintu rumah dan membawa Rizky menuju stasiun kereta. Di perjalanan, Rani terus memeluk Rizky erat, seolah ingin memastikan bahwa anaknya tidak akan pernah terpisah darinya. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena langkah ini adalah awal dari kebebasan yang dia idamkan. Sampai di kota tempat Maya tinggal, Rani merasa asing dengan hiruk-pikuknya. Gedung-gedung tinggi dan jalanan penuh kendaraan membuatnya sedikit canggung. Namun, senyum lebar Maya yang menyambut di depan stasiun memberi Rani kekuatan. "Ran, akhirnya kamu datang." Maya memeluk Rani erat, lalu mengusap kepala Rizky. "Kamu udah ambil langkah besar. Aku bangga sama kamu." Rani hanya mengangguk sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa diterima dan didukung. Maya membawa mereka ke sebuah apartemen kecil yang sederhana, tapi cukup nyaman. "Ini sementara, ya. Aku udah bicara sama bosku. Mungkin kamu bisa mulai kerja di kafe tempat aku kerja. Nggak besar, tapi cukup buat kalian berdua," ujar Maya sambil menyiapkan teh hangat. Rani terharu. Dia merasa seperti diberi kesempatan kedua. Meski jalannya masih panjang, dia bertekad untuk memulai segalanya dari nol. Hari-hari berlalu, dan Rani mulai bekerja di kafe. Awalnya, dia sering canggung dan takut melakukan kesalahan. Namun, Maya selalu ada untuk membimbingnya. Perlahan, Rani belajar melayani pelanggan dengan senyum, meski di dalam hatinya masih tergores luka. Rizky pun mulai beradaptasi, bermain dengan anak-anak lain di sekitar apartemen. Namun, di tengah perjuangannya, Rani tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang Andri. Beberapa kali dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang akhirnya dia sadari adalah Andri. Dia tidak pernah mengangkatnya. Dia tahu, Andri mungkin marah, mungkin juga mencoba melacak keberadaannya. Tapi Rani tidak peduli. Dia sudah cukup menderita. Suatu malam, setelah Rizky tertidur, Rani duduk di balkon kecil apartemennya, memandang langit yang gelap. Pikirannya melayang pada semua luka yang dia alami, tapi juga pada kekuatan yang dia temukan dalam dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangan, meneguhkan tekadnya. "Aku akan bangkit," gumamnya. "Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang kamu anggap tak berharga, Andri. Dan saat itu tiba, kamu akan menyesal." Perjuangan Rani mulai menunjukkan hasil. Beberapa bulan bekerja di kafe, dia mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk mengelola bagian dapur. Kemampuannya memasak menjadi kelebihan yang diakui, dan pelanggan mulai menyukai menu yang dia buat. Maya terus mendukungnya, dan untuk pertama kalinya, Rani merasa memiliki kendali atas hidupnya. Namun, suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat Rani sedang melayani pelanggan, seorang pria masuk ke kafe dengan langkah tergesa. Mata Rani membelalak saat mengenali sosok itu. Andri. Pria itu langsung menghampirinya. Wajahnya terlihat kusut dan penuh emosi. "Rani, jadi ini tempat kamu sembunyi." Rani berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Semua pelanggan dan karyawan lain menoleh, membuat suasana kafe mendadak hening. "Andri, kamu ngapain di sini?" tanya Rani dengan suara dingin. "Aku datang buat bawa kamu pulang. Kamu pikir bisa lari dari gue begitu aja?" Rani menggeleng, menatap Andri dengan mata yang penuh ketegasan. "Aku nggak lari.
Aku memilih pergi karena aku udah cukup menderita. Aku nggak akan kembali ke hidup yang hanya menyakitkan aku dan Rizky. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa gue? Kamu cuma perempuan lemah, Rani. Nggak ada yang bakal mau sama kamu. Maya yang melihat situasi itu langsung maju, berdiri di samping Rani. Dengar, Andri, kamu nggak berhak datang ke sini dan bikin keributan. Rani udah cukup menderita sama kamu. Sekarang, pergi sebelum aku panggil polisi. Andri terdiam, tampak bingung sekaligus marah. Dia melangkah mundur, memandangi Rani dengan tatapan penuh dendam. Kita belum selesai, Rani. Gue akan bikin lo nyesel ninggalin gue. Setelah Andri pergi, Rani hampir saja roboh jika Maya tidak menopangnya. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya mengalir deras. Sabar, Ran. Kamu udah kuat sejauh ini. Jangan biarkan dia mengganggu hidupmu lagi, ucap Maya lembut. Rani menghapus air matanya, menarik napas dalam. Dia tahu ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah menyerah. Malam itu, Rani merasa lelah lebih dari biasanya. Bukan karena pekerjaan di kafe, tetapi karena kemunculan Andri yang mendadak. Dia duduk di tepi ranjang, memandangi Rizky yang sudah tertidur lelap. Dalam hatinya, ada rasa takut yang mengintai. Dia tahu Andri bukan orang yang mudah menyerah. Dia akan terus mengganggu, gumam Rani pelan. Suara hatinya bergulat dengan ketakutan dan tekad untuk bertahan. Maya duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. Aku tahu ini berat, Ran. Tapi kamu nggak sendirian. Kita cari cara biar dia nggak bisa mendekati kamu lagi. Kalau perlu, lapor ke polisi. Rani menggeleng pelan. Aku nggak mau bikin masalah jadi panjang. Yang aku pikirin sekarang cuma Rizky. Aku nggak mau dia hidup dalam ketakutan. Maya mengangguk, memahami kekhawatiran Rani. Kamu benar. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Kalau dia datang lagi, aku nggak akan diam. Beberapa hari berlalu, dan Andri tidak menunjukkan tanda-tanda muncul kembali. Namun, Rani tetap merasa waspada. Dia mulai mencatat setiap kejadian yang mencurigakan, pesan singkat tanpa nama, panggilan telepon yang tak pernah diangkatnya, bahkan perasaan seperti dia sedang diawasi. Namun, di tengah semua itu, Rani juga terus berusaha menguatkan dirinya. Dia mulai mengikuti kelas memasak di komunitas kecil yang direkomendasikan Maya. Di sana, dia belajar berbagai resep baru dan bertemu dengan orang-orang yang memberi dukungan moral. Salah satunya adalah Pak Herman, seorang chef senior yang melihat potensi besar dalam diri Rani. Rani, kamu punya bakat yang luar biasa, kata Pak Herman suatu hari. Dengan sedikit latihan lagi, kamu bisa mulai usaha sendiri. Jangan takut mencoba. Kata-kata itu menjadi suntikan semangat bagi Rani. Dia mulai bermimpi untuk membuka usaha catering kecil-kecilan. Dia ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada Andri, bahwa dia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Suatu malam, saat Rani tengah sibuk mencoba resep baru di dapur apartemen, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Rani menatapnya lama, jantungnya berdebar kencang. Dengan ragu, dia mengangkat telepon itu. Rani, suara Andri terdengar di seberang sana, berat dan dingin. Rani menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Apa lagi yang kamu mau, Andri? Aku cuma mau bilang satu hal. Suara Andri terdengar lebih lembut dari biasanya, tapi Rani tahu itu hanya tipuan. Aku salah, Rani. Aku mau kita mulai dari awal. Rani tertawa kecil, penuh sarkasme. Mulai dari awal? Setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku bodoh? Aku serius, Rani. Aku butuh kamu. Rizky butuh ayahnya. Suara Andri berubah sedikit memohon. Tapi kamu gak pernah bertingkah seperti ayah, Andri.
Kamu cuma tahu cara menyakiti dan merendahkan aku. Aku sudah cukup menderita, jawab Rani tegas. Hening sejenak di seberang telepon. Sebelum Andri berkata dengan nada yang lebih dingin, kamu akan menyesal, Rani. Gue nggak akan tinggal diam. Telepon terputus, meninggalkan Rani dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Tapi dia tahu satu hal, tidak ada jalan untuk kembali. Di kafe, Rani semakin menunjukkan kemampuannya. Dia mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari pemilik kafe, yang memberinya tanggung jawab lebih besar. Bahkan, beberapa pelanggan tetap mulai memuji masakan Rani dan memintanya untuk membuat menu khusus. Di sela-sela kesibukannya, Rani menyempatkan waktu untuk menabung sedikit demi sedikit. Dia ingin membuka usaha sendiri, meski masih kecil. Baginya, ini bukan hanya soal uang, tetapi pembuktian bahwa dia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Namun, bayang-bayang Andri masih terus mengintai. Suatu malam, saat Rani pulang dari kafe, dia menemukan selembar surat yang diselipkan di bawah pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan singkat. Kamu pikir bisa lari? Gue akan cari sampai dapat. Surat itu membuat Rani gemetar. Dia tahu ini dari Andri. Dia langsung menghubungi Maya dan menunjukkan surat itu. Kita nggak bisa diam lagi, Ran. Ini udah ancaman, kata Maya dengan nada tegas. Besok kita lapor polisi. Aku nggak mau dia terus-terusan bikin kamu hidup dalam ketakutan. Rani mengangguk, meski hatinya penuh keraguan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan Andri menguasai hidupnya lagi. Keesokan paginya, Rani dan Maya pergi ke kantor polisi. Hati Rani berdebar saat dia menjelaskan semua ancaman yang diterimanya, termasuk surat yang ditemukan di apartemen. Petugas mendengarkan dengan seksama dan meminta Rani menyerahkan bukti-bukti yang ada. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kata petugas dengan nada menenangkan. Kalau dia mencoba mendekati Anda lagi, segera hubungi kami. Keluar dari kantor polisi, Rani merasa sedikit lega meskipun bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti. Maya merangkul bahunya. Kita sudah ambil langkah yang tepat, Ran. Sekarang saatnya fokus ke masa depanmu. Rani mengangguk pelan. Dia tahu, meski ancaman Andri belum sepenuhnya hilang, dia tidak boleh membiarkan dirinya terjebak dalam ketakutan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rani semakin sibuk di kafe, dan pelanggan semakin menggemari masakannya. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang bernama Pak Faisal, seorang pengusaha kuliner, mengajak Rani berbicara serius. Rani, saya sudah beberapa kali mencicipi masakanmu, dan saya yakin kamu punya potensi besar, ujar Pak Faisal dengan nada ramah. Pernah terpikir untuk membuka usaha sendiri? Rani terkejut, tetapi dia segera menjawab, itu memang impian saya, Pak. Tapi saya belum punya cukup modal. Pak Faisal tersenyum. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Saya punya ruang kecil di pusat kota yang bisa kamu gunakan. Anggap saja ini investasi saya untuk bakatmu. Mata Rani membelalak. Tawaran itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, dia juga merasa ragu. Tapi, Pak, saya belum punya pengalaman mengelola usaha sendiri. Bagaimana kalau saya gagal? Jangan takut gagal, Rani. Semua orang sukses pernah gagal. Yang penting kamu punya tekad dan kemauan belajar, jawab Pak Faisal mantap. Rani terdiam sejenak, lalu mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Beberapa minggu kemudian, usaha kecil Rani resmi dibuka. Sebuah warung makan sederhana dengan papan nama bertuliskan, Dapur Rani. Maya dan beberapa teman di kafe membantu Rani mempersiapkan segalanya, dari menu hingga dekorasi. Hari pembukaan dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme.
Pelanggan yang sudah mengenal masakan Rani di kafe datang untuk memberi dukungan. Namun, di balik semua itu, Andri tetap mengintai. Suatu malam, saat Rani sedang membereskan dapur, dia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Bagus, sekarang kamu punya usaha sendiri. Tapi jangan lupa, semuanya bisa runtuh dalam sekejap." Rani merasakan darahnya berdesir dingin. Dia tahu pesan itu pasti dari Andri. Namun, kali ini dia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Dia menghapus pesan itu tanpa ragu dan melanjutkan pekerjaannya. Maya, yang datang membantu malam itu, melihat perubahan di wajah Rani. "Andri lagi?" tanyanya. Rani mengangguk. "Iya, tapi aku nggak mau terintimidasi lagi. Dia nggak akan bisa menghancurkan apa yang sudah aku bangun." Maya tersenyum bangga. "Itu baru kamu, Ran. Kamu harus tunjukkan kalau kamu lebih kuat dari ancamannya." Semakin hari, warung makan Rani semakin dikenal. Menu khasnya yang sederhana tetapi lezat membuat pelanggan berdatangan. Bahkan, beberapa media lokal mulai meliput kisahnya sebagai perempuan tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Namun, puncak ujian datang ketika Andri benar-benar muncul lagi, kali ini dengan cara yang lebih berbahaya. Suatu malam, saat Rani sedang menutup warung, seorang pria tak dikenal mendekatinya. "Rani, saya teman Andri. Dia ingin bicara dengan kamu," ujar pria itu dengan nada mengintimidasi. Rani mundur beberapa langkah, berusaha menjaga jarak. "Saya nggak ada urusan lagi dengan Andri. Kalau dia punya masalah, suruh dia bicara lewat pengacara." Pria itu tersenyum sinis. "Andri nggak main-main, Rani. Dia bisa bikin hidup kamu berantakan kalau kamu terus menantangnya." Maya yang kebetulan masih berada di warung keluar dan berdiri di samping Rani. "Dengar, siapapun kamu, kalau berani mengancam lagi, kami akan lapor polisi. Dan saya pastikan kamu tidak akan lolos." Pria itu mendengus, lalu pergi dengan langkah berat. Meski rasa takut kembali muncul, Rani berusaha keras untuk tetap tenang. Rani semakin bertekad untuk melindungi apa yang sudah dia bangun. Dia mulai mencari cara agar usahanya bisa lebih berkembang dan memberikan keamanan finansial untuk dirinya dan Rizky. Dengan bantuan Pak Faisal, dia memperluas menu dan mulai menjual makanan secara online. Di tengah kesibukan itu, dia juga mulai mengikuti seminar dan pelatihan kewirausahaan. Perlahan, kepercayaan dirinya tumbuh. Dia bukan lagi perempuan yang takut dan terbelenggu oleh trauma masa lalu. Dia adalah Rani, seorang ibu yang berjuang demi masa depan anaknya dan dirinya sendiri. Setiap malam, saat dia duduk di samping tempat tidur Rizky, dia berbisik pelan, "Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu janji." Dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa janji itu akan dia penuhi, apapun rintangannya. Rani tak pernah menyangka malam itu akan menjadi awal dari ujian paling berat yang harus ia hadapi. Tepat setelah warung makan mulai meraih kesuksesan, sebuah ancaman datang, kali ini dengan cara yang langsung dan nyata. Suatu malam, saat Rani dan Maya sedang membereskan dapur, terdengar suara benturan keras di depan warung. Maya segera keluar untuk memeriksa, sementara Rani mengikuti dari belakang dengan perasaan was-was. Di depan pintu, mereka melihat kaca etalase pecah berkeping-keping. Sebuah batu besar tergeletak di tengah pecahan kaca, dan di atas batu itu terikat secari kertas. Maya mengambil kertas itu dengan hati-hati, membacanya dengan suara gemetar. "Ini baru awal. Kalau kamu nggak mau semuanya hancur, temui aku di tempat biasa." Rani mengenali tulisan itu. Andri. Dadanya sesak oleh marah dan takut. Maya meletakkan tangan di bahunya. "Kita harus lapor polisi sekarang juga, Ran." Tapi Rani menggeleng. "Tidak, Maya. Aku nggak mau dia merasa menang karena aku ketakutan. Kalau ini memang harus aku hadapi, aku akan menghadapinya sendiri."
Rani, dia berbahaya. Kamu nggak bisa bertindak gegabah, Maya memperingatkan, tapi Rani sudah memutuskan. Malam itu, Rani berangkat sendirian ke sebuah tempat yang dia tahu disebut Andri sebagai tempat biasa, bekas gudang tua di pinggiran kota. Suasana di sana gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup. Langkahnya terdengar menggema di lantai beton yang kosong. "Andri," panggil Rani dengan nada tegas, meski hatinya berdegup kencang. Dari bayangan gelap, Andri muncul. Wajahnya terlihat lebih kasar dan lelah dari terakhir kali mereka bertemu. Tapi matanya masih memancarkan ketegangan yang sama. "Kamu akhirnya datang," kata Andri dengan nada sinis. "Aku tahu kamu gak akan bisa mengabaikan aku. Apalagi yang kamu mau, Andri? Aku sudah gak punya hubungan apa-apa sama kamu. Aku cuma ingin hidup tenang dengan anakku," balas Rani, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Andri melangkah lebih dekat, membuat jarak di antara mereka semakin sempit. "Kamu pikir kamu bisa lari dari aku? Semua yang kamu punya sekarang, itu karena aku. Dan aku gak akan biarkan kamu menikmatinya tanpa aku." Rani mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Apa yang aku punya sekarang adalah hasil kerja keras aku sendiri. Andri, kamu gak ada hubungannya. Aku gak butuh kamu lagi." Andri tertawa dingin. "Kerja keras? Kamu gak akan sampai sejauh ini tanpa aku, Rani. Aku punya hak atas apa yang kamu bangun. Apa yang kamu sebut hak itu sudah hilang sejak kamu mengkhianati aku, Andri. Kamu hanya tahu caranya menyakiti," kata Rani dengan suara bergetar. Wajah Andri berubah gelap. "Kalau kamu gak mau bekerja sama, aku akan pastikan semuanya hancur. Rani, jangan salahkan aku. Aku gak takut sama kamu, Andri. Aku udah selesai takut," balas Rani tegas, matanya menatap tajam. Andri mendekat dengan langkah berat, tetapi sebelum dia sempat berbuat lebih jauh, sebuah suara terdengar dari pintu masuk gudang. "Berhenti di situ." Maya muncul bersama dua petugas polisi yang langsung mendekati Andri. Wajah Andri berubah pucat. Dia berusaha melarikan diri, tetapi polisi lebih cepat. Dalam hitungan detik, dia sudah diborgol dan dibawa keluar dari gudang. Rani berdiri terpaku, napasnya terengah. Maya menghampirinya, memeluknya erat. "Aku gak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian, Ran." Rani mengangguk, air matanya akhirnya jatuh. Meski merasa lega, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada jalan panjang yang harus dia tempuh, tetapi dia tidak akan menyerah. Setelah kejadian itu, Andri ditahan dan diproses hukum atas ancaman dan pengerusakan. Namun, ancamannya masih meninggalkan bekas dalam hidup Rani. Warungnya tetap buka, tetapi Rani semakin waspada. Dia memperkuat sistem keamanan dan memastikan Rizky selalu dijaga dengan baik. Namun, di tengah semua itu, kesuksesan dapur Rani semakin meroket. Beberapa media nasional meliput kisah perjuangan Rani sebagai seorang ibu tunggal yang melawan ancaman dan membangun usahanya dari nol. Di salah satu wawancara, Rani berkata dengan tegas, "Saya tidak ingin hidup saya dikendalikan oleh rasa takut. Saya ingin menunjukkan kepada anak saya bahwa kita bisa bangkit, meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita." Setiap malam, saat Rani duduk di samping tempat tidur Rizky, dia merasa damai. Dia tahu bahwa perjuangan belum selesai, tetapi dia yakin bisa melewati semuanya. Sebab, kekuatan sejati datang dari keberanian untuk melawan, bahkan ketika segalanya tampak gelap. Ketegangan masih terasa dalam hidup Rani, tapi dia semakin siap menghadapi apapun yang datang. Kini, Rani bukan lagi perempuan yang takut berdiri sendiri. Dia adalah bukti nyata bahwa luka bisa menjadi kekuatan, dan perjuangan bisa membawa seseorang ke tempat yang lebih baik. Seminggu setelah penangkapan Andri, situasi perlahan mulai mereda. Namun,
Rani tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kehidupan di warung kembali normal, pelanggan terus berdatangan, dan pujian terhadap masakannya semakin banyak. Tapi di dalam hatinya, dia tahu, ancaman dari Andri mungkin belum sepenuhnya berakhir. Malam itu, saat dia menutup warung sendirian, Rani merasa ada yang aneh. Seperti ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Dia menoleh ke jalanan sepi di depan warung, tetapi hanya ada suara angin yang berhembus. "Jangan paranoid, Rani," dia bergumam, mencoba menenangkan dirinya. Tapi, instingnya tidak bisa dibohongi. Keesokan harinya, Rani menerima telepon dari polisi. Mereka memberitahu bahwa Andri telah dibebaskan dengan jaminan. Rani terdiam, tangannya gemetar memegang ponsel. Dia tahu ini berarti Andri bisa kembali mengganggu hidupnya kapan saja. Setelah menutup telepon, Maya segera datang ke warung setelah mendengar kabar itu. "Kita nggak bisa tinggal diam, Ran. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan," katanya dengan nada serius. Rani mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. "Aku nggak mau hidup terus-terusan dalam ketakutan, Mei. Kalau dia datang lagi, aku akan lawan. Aku nggak akan membiarkan dia menghancurkan apa yang sudah aku bangun." Beberapa hari kemudian, ancaman Andri kembali muncul, kali ini dalam bentuk yang lebih mengganggu. Setiap malam, Rani menerima pesan singkat yang isinya hanya kalimat singkat, "Aku tahu di mana kamu." Pesan itu datang dari nomor yang berbeda-beda, tetapi Rani yakin semuanya berasal dari Andri. Maya, yang selalu ada di sampingnya, mulai mengatur rencana agar Rani bisa lebih aman. "Kita pasang CCTV tambahan di warung, dan kamu harus selalu bawa alat pelindung diri. Semuanya harus dipersiapkan." Rani setuju. Dia tahu Andri tidak akan menyerah begitu saja, dan dia harus selalu waspada. Suatu malam, saat Rani sedang menutup warung, listrik tiba-tiba padam. Seluruh ruangan gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya ponsel di tangannya. Suasana sunyi mencekam, dan jantung Rani berdegup kencang. Dia mengambil senter dari laci, menyalakannya, dan berjalan perlahan ke arah pintu. Tapi sebelum dia sempat membuka pintu, seseorang mengetuk keras dari luar. "Rani, buka pintunya." Suara berat itu terdengar jelas. Rani membeku. Itu suara Andri. Dia mencoba berpikir cepat, menyalakan ponsel dan menghubungi Maya. Tetapi sinyal di ponselnya tiba-tiba hilang. Rani menelan ludah, berusaha mengontrol napasnya. "Rani, aku tahu kamu di dalam. Jangan bikin aku marah," teriak Andri lagi, kali ini dengan nada yang lebih kasar. Rani meraih tongkat besi yang disimpan di dekat meja kasir. Dengan tangan gemetar, dia berdiri di balik pintu. "Pergi, Andri. Aku sudah lapor polisi," teriaknya dengan suara tegas meski penuh ketegangan. Di luar, Andri tertawa kecil. "Polisi nggak bisa melindungi kamu selamanya, Rani. Cepat atau lambat, aku akan dapatkan apa yang seharusnya jadi milikku." Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Andri mengumpat pelan sebelum langkah kakinya menjauh. Rani membuka pintu sedikit, memastikan Andri benar-benar pergi sebelum akhirnya dia terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Maya datang beberapa menit kemudian bersama polisi. Dia langsung memeluk Rani yang masih terguncang. "Aku nggak akan biarkan kamu sendirian lagi, Ran. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sini." Kejadian itu menjadi titik balik bagi Rani. Dia sadar bahwa ancaman Andri tidak akan berakhir hanya dengan melaporkannya. Dia harus mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi dirinya dan Rizky. Dengan bantuan Maya dan Pak Faisal, Rani mulai merencanakan langkah untuk memperluas bisnisnya ke tempat yang lebih aman. Mereka menemukan lokasi baru di pusat kota yang lebih ramai, dan Rani setuju untuk memindahkan usahanya ke sana.
Meski berat meninggalkan tempat yang sudah menjadi bagian dari perjuangannya, Rani tahu ini demi keamanan dan masa depan yang lebih baik. Saat hari pertama pembukaan lokasi baru dapur Rani, tempat itu penuh dengan pelanggan. Beberapa dari mereka adalah pelanggan lama yang tetap setia mendukung Rani, sementara yang lain adalah orang-orang baru yang penasaran dengan cerita di balik kesuksesan warung ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Rani masih merasa ada yang mengawasi. Ketika dia melayani pelanggan di meja kasir, matanya bertemu dengan seorang pria yang duduk di sudut ruangan. Wajah itu familiar, meski sedikit berbeda. Pria itu menatapnya tanpa senyum, dan Rani tahu, itu Andri. Rani berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Dia memberi isyarat pada Maya, yang langsung menghubungi polisi tanpa menarik perhatian siapapun. Andri tidak bergerak. Dia hanya duduk, memandangi Rani seolah ingin menunjukkan bahwa dia masih ada dan tidak akan menyerah. Ketika polisi tiba beberapa menit kemudian, Andri bangkit dari kursinya dengan tenang. "Kita akan bertemu lagi, Rani," katanya sebelum berjalan keluar diiringi polisi. Rani merasa beban berat di dadanya. Dia tahu ini belum akhir. Tapi dia juga tahu, dia tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, dia akan terus maju dan melindungi apa yang paling berharga baginya, Rizky, dan kehidupan baru yang sudah dia bangun dengan susah payah. Sejak insiden di warung barunya, Rani tak lagi merasa hidupnya benar-benar aman. Meskipun Andri sudah dibawa polisi malam itu, bayangannya terus menghantui. Rasa takut bercampur dengan amarah semakin membakar semangat Rani untuk tidak menyerah. Namun, ancaman datang lagi. Kali ini dalam bentuk surat yang diselipkan di pintu rumahnya. Pesannya singkat tetapi menusuk. "Aku tahu kelemahanmu. Bersiaplah kehilangan segalanya." Rani menatap surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memucat, namun matanya bersinar penuh tekad. Kalau dia pikir aku akan menyerah, dia salah besar. Pagi harinya, Rani memutuskan untuk menemui pengacara. Dia ingin memastikan segala asetnya terlindungi. Maya menemaninya, dan selama perjalanan, keduanya berdiskusi serius. "Kamu harus punya rencana cadangan, Ran," kata Maya. "Kita nggak tahu seberapa jauh Andri akan bertindak." "Aku nggak akan biarkan dia menyentuh apapun lagi dalam hidupku," jawab Rani tegas. "Dia mungkin tahu masa laluku, tapi dia nggak akan pernah bisa menghancurkan masa depanku." Setelah berkonsultasi dengan pengacara, Rani merasa sedikit lega. Namun, ancaman berikutnya datang lebih cepat dari yang dia duga. Malam itu, saat Rani sedang mengantarkan Rizky tidur, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Rani ragu sejenak, tapi akhirnya dia menjawab, "Halo." "Rani, aku nggak main-main." Suara Andri terdengar di seberang. "Kamu pikir aku akan diam? Kamu pikir polisi bisa melindungimu selamanya? Aku tahu di mana anakmu sekolah, dan aku tahu rutinitasmu setiap hari." Darah Rani mendidih. Dia menggenggam telepon erat-erat. "Kalau kamu berani menyentuh anakku, aku nggak akan diam, Andri. Aku sudah siap dengan segalanya." Andri tertawa dingin. "Kita lihat siapa yang akan menang, Rani." Telepon terputus, dan Rani berdiri terpaku. Pandangannya tertuju ke arah kamar Rizky, di mana anak itu tidur dengan damai. Detik itu juga, Rani bertekad bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi anaknya, meski harus mengorbankan segalanya. Hari-hari berikutnya, Rani meningkatkan pengamanan di rumah dan warung. Maya menyewa satpam untuk menjaga warung, sementara Rani memastikan Rizky diantar jemput oleh seseorang yang bisa dipercaya. Tapi ancaman dari Andri tidak pernah berhenti. Suatu malam, ketika Rani sedang menutup warung, dia menemukan simbol aneh yang dicoretkan di dinding belakang warung. Simbol itu disertai dengan kata-kata, "Kamu nggak akan bisa lari." "Maya,
yang juga melihat simbol itu, mulai panik. Ini nggak main-main, Ran. Dia semakin gila. Rani hanya menatap simbol itu dengan dingin. Kalau dia pikir aku takut, dia salah. Aku akan hadapi ini sampai selesai. Hari berikutnya, Rani menerima kabar dari kepala sekolah Rizky. Seorang pria tak dikenal mencoba mendekati Rizky di gerbang sekolah, mengaku sebagai teman ibunya. Untungnya, pihak sekolah sigap dan mengusir pria itu. Mendengar hal itu, Rani langsung bergegas ke sekolah, amarahnya memuncak. Dia tahu itu ulah Andri, dan ini sudah melampaui batas. Di hadapan kepala sekolah, Rani berjanji akan meningkatkan keamanan Rizky, bahkan jika itu berarti dia harus memindahkan anaknya ke sekolah lain. Ketika malam tiba, Rani duduk di ruang tamu, memandang foto dirinya bersama Rizky yang terbingkai rapi. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Bukan karena takut, tapi karena marah dan lelah. Namun, dia tidak akan mundur. Aku sudah melalui terlalu banyak. Andri, kalau kamu pikir aku akan menyerah, kamu salah besar. Bisiknya kepada dirinya sendiri. Rani tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, dan dia harus bersiap untuk pertempuran terakhir. Satu hal yang dia yakini, apapun yang Andri rencanakan, dia akan melawan dengan seluruh kekuatannya. Rani mulai menyusun strategi. Dia tahu bahwa bertahan bukanlah satu-satunya pilihan. Dia harus mengambil tindakan lebih tegas. Dengan bantuan Maya dan Pak Faisal, Rani mulai mencari cara untuk membongkar Andri sepenuhnya. Mereka menggali informasi tentang kehidupan Andri sejak mereka bercerai. Malam itu, di meja dapur kecilnya, Rani membuka laptop dan melihat berkas-berkas yang mereka kumpulkan. Dia punya banyak utang ke rentenir, kata Maya sambil menunjuk salah satu dokumen. Andri bisa jadi semakin nekat karena tekanan ini. Berarti dia bukan hanya ancaman buat aku, tapi juga buat dirinya sendiri, gumam Rani. Kalau kita bisa buktikan bahwa dia melakukan hal-hal ilegal, dia nggak akan bisa berkutik lagi. Esok harinya, Rani dan Maya mendatangi salah satu rentenir yang dikenal sebagai Pak Sastro. Dengan sedikit ketegangan, mereka masuk ke rumahnya yang sempit di gang kecil. Pak Sastro, seorang pria berusia 50-an dengan mata tajam, menatap mereka dengan curiga. Bu Rani, apa yang membuat Anda ke sini? Tanyanya sambil menghisap rokoknya. Rani menjawab dengan suara tegas, meski tangannya dingin. Saya tahu Andri punya utang besar ke Anda. Saya butuh informasi tentang dia. Pak Sastro menyipitkan mata. Kenapa saya harus bicara? Kalau Andri tahu, bisa bahaya buat saya. Maya, yang duduk di samping Rani, menyodorkan amplop coklat. Kami nggak minta gratis, Pak. Kami cuma butuh bukti untuk menghentikan dia sebelum dia semakin merugikan orang lain. Setelah hening beberapa saat, Pak Sastro membuka amplop itu. Wajahnya berubah sedikit lunak. Baiklah, saya kasih tahu. Tapi ingat, saya nggak mau terlibat lebih jauh. Dia mulai menceritakan bahwa Andri sering datang dalam keadaan mabuk, mengancam kalau utangnya tidak segera dilunasi. Dia pernah cerita bahwa dia punya rencana besar untuk menghancurkan hidup seseorang. Awalnya saya nggak peduli, tapi sekarang saya paham kalau itu kalian yang dimaksud. Rani menelan ludah, tapi dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Apa dia pernah menyebutkan detail rencana itu, Pak? Pak Sastro menggeleng. Dia cuma bilang dia akan mengambil kembali apa yang seharusnya miliknya. Kalau saya boleh saran, lebih baik kalian hati-hati. Andri orang nekat. Setelah mendapatkan informasi itu, Rani segera menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan ancaman terbaru dari Andri. Polisi mulai memantau gerak-gerik Andri lebih intensif. Namun Rani tahu, hanya menunggu polisi bertindak tidak cukup. Dia harus menyiapkan diri untuk skenario terburuk. Beberapa minggu kemudian, ancaman Andri mencapai puncaknya. Suatu malam, saat Rani sedang berada di warung,
Suara ledakan kecil terdengar dari arah belakang. Api mulai menjalar ke bagian dapur, membuat para pelanggan panik dan berlari keluar. Rani dan Maya segera berusaha memadamkan api dengan alat pemadam yang sudah mereka siapkan. Berkat kesigapan mereka, api berhasil dipadamkan sebelum merusak seluruh warung. Namun, jelas bahwa ini adalah sabotase. Ketika polisi tiba, mereka menemukan botol berisi cairan mudah terbakar di dekat dapur. Semua bukti mengarah pada Andri. Namun, yang mengejutkan, saat polisi berusaha mencarinya, Andri sudah menghilang. Ketegangan semakin memuncak. Rani tahu bahwa Andri sedang bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Dia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar, memindahkan Rizky sementara waktu ke rumah Maya. Aku nggak mau Rizky dalam bahaya. Aku tahu kamu bisa menjaganya, kata Rani dengan suara serak saat mereka mengantar Rizky ke rumah Maya. Maya memegang tangan Rani. Jangan khawatir. Aku akan menjaga dia seperti anakku sendiri. Kamu fokus saja melindungi dirimu dan menyelesaikan masalah ini. Rani kembali ke rumah yang sekarang terasa sunyi. Malam itu, dia duduk di ruang tamu, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia memutuskan untuk memancing Andri keluar dari persembunyiannya. Dia membuka ponselnya dan mulai mengetik pesan. Andri, kalau kamu punya nyali, temui aku. Sendiri. Kita selesaikan semuanya tanpa melibatkan orang lain. Pesan itu dikirim, dan Rani menunggu. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Kamu benar-benar ingin mati, ya? Suara Andri terdengar di seberang, penuh kemarahan. Rani mengepalkan tangan. Aku nggak takut sama kamu. Kalau kamu punya masalah, selesaikan langsung denganku. Jangan bawa-bawa anakku atau bisnisku. Andri tertawa dingin. Baiklah, aku akan datang. Kita lihat siapa yang terakhir berdiri. Rani menutup telepon dengan napas berat. Dia tahu ini akan menjadi pertemuan yang menentukan. Entah dia atau Andri yang akan menyerah. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan Andri mengendalikan hidupnya lagi. Beberapa jam kemudian, Rani tiba di lokasi yang dia tentukan, gudang tua tempat mereka terakhir bertemu. Dia membawa tongkat besi di dalam tasnya, siap untuk segala kemungkinan. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Andri muncul dari bayangan, senyum dingin terlukis di wajahnya. Aku suka keberanianmu, Rani. Tapi kamu tahu, keberanian itu nggak akan menyelamatkanmu. Rani berdiri tegak, menatapnya dengan penuh kebencian. Aku di sini untuk mengakhiri semua ini, Andri. Entah kamu berhenti atau aku akan memastikan kamu tidak punya peluang lagi. Andri melangkah lebih dekat, tangan di saku, seolah menyembunyikan sesuatu. Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku? Rani tidak gentar. Dengan suara penuh keyakinan, dia berkata, aku sudah menang sejak aku meninggalkanmu. Andri melangkah semakin mendekat, tatapannya penuh ancaman. Suara langkah sepatunya bergema di gudang tua yang sepi. Rani tetap berdiri tegak, menggenggam tongkat besi di dalam tasnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum yang menusuk. Aku nggak datang ke sini untuk bicara, ujar Andri dengan suara dingin. Tangannya keluar dari saku, memperlihatkan sebuah pisau kecil berkilauan di bawah cahaya remang. Rani tetap tenang di luar, meski jantungnya berdegup kencang. Kamu pikir aku takut sama pisau itu? Kamu nggak lebih dari pengecut yang nggak bisa hidup tanpa menyakiti orang lain. Andri tersenyum sinis. Omong kosongmu nggak akan mengubah fakta bahwa kamu akan hancur. Aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya, Rani. Tanpa peringatan, Andri melangkah cepat ke arah Rani, pisau di tangan. Rani bergerak cepat, mengeluarkan tongkat besi dari tasnya dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Bunyi benturan keras terdengar saat tongkat itu mengenai lengan Andri,
membuat pisau terlempar dari tangannya. Andri mengerang kesakitan, tetapi dia tidak menyerah. Dia berusaha menerjang Rani, tetapi Rani sudah bersiap. Dengan refleks tajam, dia memukul perut Andri, membuat pria itu terhuyung mundur. "Kamu nggak akan menang, Andri," teriak Rani, suaranya menggema di dalam gudang. Andri jatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Tetapi di wajahnya, ada senyum licik yang membuat Rani merasa ada sesuatu yang salah. "Kamu pikir ini sudah selesai?" Andri berbisik, nadanya penuh ejekan. "Aku nggak datang sendirian." Rani membelalak, menyadari apa yang terjadi. Dari sudut mata, dia melihat bayangan seseorang mendekat dari belakang. Tetapi sebelum dia sempat bereaksi, seseorang memukul bahunya dengan keras, membuat tongkat besinya terjatuh ke lantai. Dua pria muncul dari kegelapan, salah satunya memegangi Rani sementara yang lain membantu Andri berdiri. Andri menyeringai penuh kemenangan. "Sekarang kita lihat siapa yang kalah." Rani berontak, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, namun matanya tetap menyala dengan amarah. "Kamu pikir aku akan menyerah? Kamu salah besar." Andri mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rani. "Kamu akan belajar bahwa melawan aku hanya membawa kehancuran." Rani mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. "Aku sudah belajar satu hal, Andri. Orang seperti kamu akan selalu kalah karena kamu hidup dalam kebencian dan ketakutan." Di luar gudang, suara sirene polisi tiba-tiba memecah keheningan malam. Andri dan kedua pria itu terkejut, saling bertukar pandang panik. Maya ternyata sudah melaporkan lokasi pertemuan ini kepada polisi sebelumnya, memastikan Rani tidak datang tanpa perlindungan. "Tunggu, itu polisi," salah satu pria berseru, melonggarkan cengkeramannya pada Rani. Rani segera mengambil kesempatan itu. Dia melepaskan diri dan meraih tongkat besinya, mengayunkannya ke lutut pria yang tadi memegangi dirinya. Pria itu jatuh, merintih kesakitan. Andri berusaha lari, tetapi Rani menghadang jalannya. "Kamu nggak akan pergi kemana-mana, Andri." Polisi menyerbu masuk, menodongkan senjata ke arah mereka. "Berhenti, angkat tangan kalian." Andri dan kedua pria itu tak punya pilihan selain menyerah. Mereka diborgol di tempat, sementara Rani berdiri di sana, napasnya terengah-engah tetapi penuh kelegaan. Setelah kejadian itu, Rani diantar ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Maya sudah menunggunya di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu nggak apa-apa, Ran?" Rani mengangguk, meski tubuhnya terasa lelah. "Aku baik-baik saja. Ini semua hampir selesai." Maya memeluk Rani erat. "Kamu luar biasa. Aku bangga sama kamu." Polisi mengonfirmasi bahwa Andri akan dijerat dengan berbagai tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan dan pengancaman. Rani tahu ini adalah awal dari akhir dari mimpi buruk yang menghantuinya selama ini. Hari-hari berikutnya, Rani mencoba kembali ke rutinitasnya. Dia fokus membangun kembali warungnya, dengan keamanan yang lebih ketat dan semangat yang lebih besar. Rizky kembali ke rumah, dan Rani merasa hidupnya perlahan mulai stabil. Namun, meski Andri kini berada di balik jeruji besi, Rani tahu bahwa dia harus terus waspada. Hidupnya telah mengalami begitu banyak guncangan, tetapi satu hal yang dia pelajari adalah bahwa dia lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Kini, dengan keberanian dan tekad yang baru, Rani bersiap melangkah maju. Masa depan mungkin penuh tantangan, tetapi dia tahu bahwa dia mampu menghadapinya. Dan di dalam hatinya, dia berjanji, "Aku akan membuat mereka yang meremehkanku menyesal." Ini baru permulaan. Rani berdiri tegak di depan Andri, meskipun ada rasa cemas yang menyelubungi hatinya. Suasana di gudang tua itu terasa mencekam, dengan hanya sedikit cahaya dari lampu yang bergetar di sudut.
Dia tahu, hari ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Andri, dengan senyum licik di wajahnya, melangkah mendekat, membuat Rani harus menahan napasnya. "Jadi, kamu akhirnya datang juga," ujar Andri, suara dingin dan penuh perhitungan. Rani menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku datang untuk menyelesaikan ini, Andri. Semua ini harus berhenti sekarang." Andri tertawa kecil, menyeringai. "Kamu pikir bisa mengalahkanku? Aku sudah jauh lebih kuat daripada yang kamu kira." Rani tetap tenang. "Kekuatanmu selama ini datang dari kebencian dan keinginan untuk mengendalikan orang lain. Tapi aku sudah belajar banyak, Andri. Dan aku tidak akan lagi menjadi korban." Maya, yang telah mengikuti perkembangan situasi dengan cermat, telah menghubungi pihak berwenang sebelumnya. Polisi, yang sudah berada tidak jauh dari tempat itu, segera bergerak mendekati gudang saat mendengar perkelahian di dalam. Namun, Andri tidak tahu bahwa Rani sudah bersiap. Saat Andri berusaha menerjang, Rani dengan cekatan menghindar dan menggunakan tongkat besi yang disiapkannya untuk menahan serangan tersebut. Dengan gerakan cepat, dia berhasil melukai tangan Andri dan membuatnya terhuyung mundur. "Aku tidak akan memberikan kesempatan lagi untukmu, Andri," kata Rani dengan suara tegas, meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya. Andri terengah-engah, merasakan rasa sakit yang mulai menjalar di tubuhnya. Namun, senyum dinginnya tak kunjung hilang. "Kamu tak akan pernah bisa menyingkirkan aku, Rani. Aku tahu apa yang kau takutkan." Rani menggertakkan gigi, menatapnya dengan mata penuh amarah. "Aku tidak takut padamu. Aku hanya takut kehilangan orang yang aku cintai, tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan melindungi mereka." Sebelum Andri sempat melanjutkan ancamannya, suara sirene polisi terdengar semakin mendekat. Kaget dengan kedatangan mereka, Andri berusaha berlari, namun langkahnya terhenti saat polisi masuk dan menodongkan senjata. "Berhenti! Jangan bergerak!" teriak seorang polisi dengan tegas. Dengan cepat, polisi mengamankan Andri dan dua pria yang berada di sampingnya. Rani menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk tetap tegak di sana. Setelah kejadian tersebut, Rani kembali ke rumah, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan luka-luka ringan akibat perkelahian itu. Rizky, yang sudah menunggu di rumah Maya, segera berlari ke arah ibunya. "Mama, kamu baik-baik saja?" tanya Rizky dengan wajah penuh kecemasan. Rani mengelus kepala anaknya. "Mama baik-baik saja, Nak. Semua sudah selesai." Namun, meski Andri telah ditangkap, Rani tahu ini baru permulaan. Dia harus membangun kembali hidupnya dari reruntuhan yang ditinggalkan Andri. Hari-harinya tak akan pernah sama lagi, tapi Rani bertekad untuk melangkah maju. Kehidupan di warung mulai stabil kembali setelah peristiwa tersebut. Rani berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja keras. Setiap harinya, dia merasa semakin kuat dan percaya diri. Meski masih ada banyak hal yang harus dihadapi, seperti proses hukum yang panjang dan kebutuhan untuk menjaga anaknya tetap aman, Rani tahu dia sudah melewati rintangan terberat dalam hidupnya. Maya tetap berada di sisinya, memberikan dukungan yang tak pernah surut. "Aku tahu kamu akan berhasil, Ran," kata Maya suatu malam, saat keduanya duduk di luar warung menikmati teh hangat. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Rani tersenyum, meskipun ada kelelahan di matanya. "Aku akan terus berjuang, Maya. Aku akan pastikan tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaan kami." Hari demi hari, Rani mulai merasakan kembali kedamaian dalam hidupnya. Dia tak lagi takut, tak lagi merasa terperangkap dalam bayang-bayang Andri. Kehidupan yang semula penuh kekacauan, kini mulai menemukan arah yang lebih baik. Maya menyarankan Rani untuk mengikuti pelatihan bisnis agar bisa memperluas usaha warungnya. Meskipun sempat merasa ragu, Rani akhirnya memutuskan untuk melakukannya.
Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa harus bergantung pada orang lain. Rani berkomitmen untuk mengembangkan usaha dan memberikan yang terbaik untuk masa depannya, serta untuk Rizky. Dia juga mulai berencana untuk melibatkan Rizky dalam bisnis kecil yang akan dia bangun, berharap anaknya bisa belajar dari perjuangan hidup yang telah dia alami. Sementara itu, proses hukum terhadap Andri berjalan dengan lancar. Dia dijatuhi hukuman berat karena ancaman, penganiayaan, serta sabotase terhadap warung Rani. Namun, meski Andri telah ditahan, Rani tidak ingin berlama-lama memikirkan masa lalunya. Dia tahu, hidupnya kini telah berubah dan dia siap menyambut masa depan yang lebih baik. Setiap langkah yang diambil Rani kini penuh dengan rasa percaya diri. Dia telah bangkit dari semua penderitaan yang pernah dialami. Setiap hari yang dijalani terasa lebih ringan, lebih penuh makna. Dalam hatinya, Rani bertekad untuk tidak lagi membiarkan siapapun merusak kedamaian yang telah dia temukan. Dengan tekad yang semakin kuat, Rani menatap masa depannya dengan harapan dan keyakinan. Dia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, namun kali ini, dia akan melaluinya dengan lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berani. Rani berdiri di tengah gudang yang gelap, matanya menatap tajam ke arah Andri yang berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Dia bisa merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Inilah saatnya. Andri, dengan sikap penuh kepercayaan diri, melangkah mendekat. Aku sudah menunggu ini lama. Rani, aku tahu kamu pasti datang. Tapi percayalah, ini tidak akan berjalan seperti yang kamu bayangkan. Rani tidak bergeming. Aku tidak datang untuk bicara, Andri. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Kamu yang akan menyesal. Andri tertawa dingin. Mengakhiri semua ini? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma wanita lemah yang tak tahu apa-apa. Tetapi Rani tidak merasa takut. Setiap perkataan Andri justru membuatnya semakin yakin. Kamu yang tidak tahu apa-apa, Andri. Kamu mengira bisa terus menyakiti orang, tapi sekarang kamu akan merasakannya. Dengan cepat, Andri bergerak, hendak menyerang Rani, tetapi Rani sudah siap. Dalam sekejap, tongkat besi yang disembunyikan dalam tasnya sudah terayun menuju arah Andri. Sebuah suara keras terdengar saat tongkat besi itu menghantam lengan Andri, membuatnya terhuyung mundur. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidupku lagi, Andri, kata Rani, dengan suara penuh kekuatan. Andri, meskipun terluka, masih menyeringai. Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Aku masih punya banyak cara untuk menghancurkanmu. Namun, sebelum Andri bisa melanjutkan ancamannya, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Andri terlihat panik, menyadari bahwa waktunya sudah habis. Rani tersenyum tipis. Kamu sudah kalah, Andri. Kamu tidak akan bisa melukai siapapun lagi. Begitu polisi tiba, mereka segera mengamankan Andri dan kedua pria yang bersamanya. Rani berdiri di sana, napasnya terengah-engah, tetapi hatinya penuh dengan kepuasan. Keesokan harinya, Rani merasa tubuhnya lelah setelah pertemuan tadi malam. Namun, dia tahu bahwa itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Rizky, yang sudah aman di rumah Maya, menunggu di sana untuknya. Saat dia tiba di rumah Maya, anaknya segera berlari ke pelukannya. Mama, kamu baik-baik saja? Tanya Rizky dengan cemas. Rani mengelus kepala anaknya, tersenyum. Iya, nak, Mama baik-baik saja. Semua sudah selesai. Namun, meskipun Andri sudah ditangkap, Rani tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dia harus terus melangkah, lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Maya datang ke rumah Rani beberapa hari setelah kejadian itu. Aku tahu kamu pasti merasa lega, tapi sekarang saatnya untuk fokus ke masa depan. Kita perlu memastikan warungmu bisa berjalan lancar lagi, ujar Maya sambil menatap Rani dengan penuh perhatian.
Rani mengangguk. Aku tahu, Maya. Aku akan melanjutkan hidupku, aku akan lebih kuat, dan aku akan memastikan Rizky tumbuh dengan baik. Maya tersenyum, merasa bangga dengan sikap Rani. Aku tahu kamu bisa. Kamu sudah melewati masa yang sangat berat, dan kini saatnya kamu bangkit. Rani menghela napas panjang, mengingat kembali semuanya. Betapa lama dia terjebak dalam ketakutan, betapa besar rasa sakit yang dia alami, tapi sekarang, dia merasa bebas. Bebas dari Andri, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk memulai kembali. Maya memberikan sebuah buku catatan kecil kepada Rani. Cobalah untuk menulis apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap tujuan yang kamu capai, semuanya bisa dimulai dengan sebuah impian. Rani menerima buku itu dan membuka beberapa halaman pertama. Dia mulai menulis tentang apa yang dia inginkan. Tidak hanya tentang bisnis yang ingin dia bangun, tetapi juga tentang hidupnya, anaknya, dan bagaimana dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rani mulai mengikuti berbagai pelatihan bisnis, belajar dari pengalaman orang lain, dan perlahan-lahan mengembangkan warungnya. Walaupun kadang rasa cemas muncul, Rani tahu dia bisa menghadapinya. Setiap kesulitan yang datang, dia hadapi dengan kepala tegak. Rizky tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh perhatian, dan Rani merasa bangga dengan perkembangan anaknya. Setiap malam sebelum tidur, mereka berdua berdoa bersama, memohon agar hidup mereka selalu diberkahi. Meskipun perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, Rani merasa lebih siap untuk menapakinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaannya lagi. Dan saat malam tiba, Rani sering duduk di depan warungnya, merenung tentang betapa jauh dia telah datang. Dengan rasa syukur yang mendalam, dia menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, meskipun penuh penderitaan, telah mengajarkannya banyak hal. Kini, dengan langkah yang lebih pasti, Rani bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, membawa harapan dan impian yang lebih besar, serta memastikan bahwa kebahagiaan yang dia temukan tidak akan pernah lepas dari genggamannya. Konten ini mungkin melanggar kebijakan penggunaan kami. Apakah kami salah memahami? Beritahu kami dengan menandai tidak suka pada respons ini. Rani berdiri tegak di tengah gudang yang remang-remang, matanya menatap Andri dengan penuh tekad. Suasana tegang di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Andri, yang sejak tadi berdiri dengan sikap penuh percaya diri, mulai mendekat. Kamu akhirnya datang juga, Rani, ujar Andri dengan nada yang penuh ketenangan. Rani tidak terpengaruh dengan sikap Andri. Aku datang untuk mengakhiri semua ini, Andri. Sudah cukup semuanya. Kamu tak akan bisa terus-menerus menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Andri tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak bisa menutupi kekecewaan di dalam hatinya. Kamu terlalu percaya diri, Rani. Kamu kira kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Rani menggeleng pelan. Aku tidak ingin mengalahkanmu, Andri. Aku hanya ingin menghentikan semuanya. Kamu sudah banyak merusak hidup orang, dan sekarang saatnya kamu merasakan akibatnya. Dengan gerakan cepat, Andri berusaha menyerang, tetapi Rani sudah bersiap. Dengan cekatan, dia menghindar dan memukul tangan Andri dengan tongkat besi yang disiapkan sebelumnya. Suara keras terdengar saat tongkat itu menyentuh lengan Andri, membuat pria itu terhuyung mundur. Rani berdiri tegak, matanya penuh tekad. Aku tidak akan memberikan kesempatan lagi untukmu, Andri. Semuanya berakhir di sini. Andri terhuyung, merasakan rasa sakit akibat pukulan itu. Namun, dia masih belum menyerah. Kamu belum tahu apa-apa, Rani. Aku masih punya banyak cara untuk membuat hidupmu menderita. Tapi sebelum Andri bisa melanjutkan ancamannya, suara sirene polisi terdengar semakin mendekat. Andri terlihat panik, menyadari bahwa waktunya hampir habis.
Rani menatapnya dengan tajam, merasa kemenangan sudah berada di tangan. Sudah cukup, Andri. Kamu tidak akan bisa merusak hidupku lagi. Begitu polisi masuk ke dalam gudang, mereka langsung mengamankan Andri dan dua pria lainnya yang sempat berada di dekatnya. Rani merasa lega, meskipun tubuhnya masih terengah-engah setelah pertemuan itu. Keesokan harinya, Rani kembali ke rumah dan bertemu dengan Rizky yang sudah menunggunya. "Mama, kamu baik-baik saja?" tanya Rizky dengan cemas, melihat wajah ibunya yang terlihat lelah. Rani mengangguk dan mengelus kepala anaknya dengan lembut. "Iya, Nak, Mama baik-baik saja. Semua sudah selesai." Namun, meskipun Andri sudah ditangkap, Rani tahu bahwa hidupnya belum sepenuhnya kembali normal. Perjalanan yang panjang masih harus ditempuh. Dia harus memastikan agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan dia bisa memberi yang terbaik bagi anaknya. Maya datang ke rumah Rani beberapa hari setelah kejadian itu. "Aku tahu kamu pasti merasa lega, tapi sekarang saatnya untuk fokus pada masa depan. Kita perlu memastikan warungmu bisa berjalan dengan baik," ujar Maya sambil memberikan semangat. Rani mengangguk, menyadari bahwa dia perlu segera mengatur langkah berikutnya. "Aku tahu, Maya. Aku harus memastikan semuanya berjalan dengan baik untuk masa depan Rizky." Maya tersenyum bangga. "Kamu sudah sangat kuat, Ran. Kamu bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Aku yakin kamu akan berhasil." Rani menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Aku akan memastikan tidak ada yang bisa merusak hidup kami lagi. Ini adalah awal yang baru." Maya memberikan sebuah buku catatan kecil kepada Rani. "Cobalah menulis apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap tujuan yang kamu capai, semuanya bisa dimulai dengan sebuah impian." Rani menerima buku itu dengan penuh rasa terima kasih. Dia membuka halaman pertama dan mulai menulis tentang apa yang dia inginkan untuk dirinya dan Rizky. Dia menulis tentang harapan, tentang kebahagiaan, dan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai semua itu. Hari demi hari, Rani terus bekerja keras untuk mengembangkan warungnya. Meskipun kadang rasa cemas datang, dia tahu bahwa dengan usaha yang maksimal, semuanya akan berjalan dengan baik. Rizky tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, dan Rani merasa bangga dengan setiap pencapaian anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, mereka berdoa bersama, memohon agar hidup mereka selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Rani merasa semakin yakin dengan langkah yang telah diambilnya. Maya terus memberikan dukungan yang sangat berarti. "Aku tahu kamu bisa, Ran. Kamu sudah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Teruslah berjuang." Rani mengangguk dengan senyum tipis, merasa terharu dengan dukungan yang diterimanya. "Aku akan berusaha, Maya. Aku akan pastikan Rizky tumbuh dengan baik dan kami bisa membangun masa depan yang lebih baik." Proses hukum terhadap Andri terus berjalan dengan lancar. Dia dijatuhi hukuman atas segala tindakannya yang telah merugikan banyak orang. Rani merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, meskipun Andri sudah tidak ada lagi dalam hidupnya, Rani tetap berhati-hati. Dia tidak ingin ada lagi yang merusak kedamaian yang telah ia temukan. Dengan tekad yang semakin kuat, Rani melangkah maju. Dia tahu, hidupnya kini penuh dengan harapan dan peluang baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Kini, Rani percaya bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu mampu menghadapinya. Masa depan yang lebih cerah menanti, dan dia siap untuk menjalaninya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Rani berdiri tegak di dalam gudang yang sunyi, cahaya lampu yang remang-remang menciptakan bayangan panjang di sekelilingnya. Andri, yang berdiri beberapa langkah darinya, memperlihatkan senyum tipis, seolah menganggap segala yang terjadi masih dalam kontrolnya. Namun,
Rani sudah berbeda. Pandangannya penuh tekad dan keberanian. "Kamu akhirnya datang juga, Rani," ujar Andri. Nada suaranya terdengar penuh kemenangan. Rani menatapnya tanpa ragu. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini, Andri. Semua yang kamu lakukan selama ini, semua kebohongan dan manipulasi, semuanya harus berhenti." Andri tertawa kecil. Namun Rani bisa merasakan bahwa tawa itu tidak lebih dari sekadar kedok dari kekalutan di dalam dirinya. "Kamu pikir kamu bisa begitu saja mengalahkanku? Kamu tahu betapa banyak cara yang aku punya untuk membuat hidupmu lebih sulit." Rani tidak terganggu dengan kata-kata itu. "Aku tidak takut lagi, Andri. Aku hanya ingin hidup damai, dan aku akan memastikan kamu tidak bisa lagi mengganggu kami." Dengan gerakan cepat, Andri berusaha menyerang, namun Rani sudah mempersiapkan diri. Dia menghindar dengan gesit dan melayangkan tongkat besi yang disembunyikan di balik bajunya. Suara keras terdengar saat tongkat itu mengenai tangan Andri, memaksanya mundur beberapa langkah. "Ini adalah akhir dari semuanya, Andri," kata Rani dengan suara penuh keteguhan. Andri terhuyung, wajahnya berubah. Meskipun ia berusaha menjaga kontrol. "Ini belum berakhir, Rani. Kamu tak akan bisa mengalahkanku begitu saja." Namun, Rani sudah siap. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Semua sudah berakhir. Belum sempat Andri bergerak lagi, sirene polisi terdengar mendekat. Pandangannya teralihkan, dan Rani melihat ketegangan di wajahnya. Polisi akhirnya datang dan mengamankan Andri serta 2 orang yang berada di dekatnya. Rani menghela napas, merasa lega meski tubuhnya terasa lelah. Keesokan harinya, Rani kembali ke rumah. Ketika dia memasuki rumah, Rizky yang sudah menunggu segera berlari ke arahnya. "Mama, kamu baik-baik saja?" tanya Rizky dengan cemas, matanya penuh kekhawatiran. Rani tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. "Iya, Nak, Mama baik-baik saja. Semua sudah selesai." Namun, meskipun Andri sudah ditangkap, Rani tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Dia harus mulai memikirkan langkah berikutnya dengan lebih hati-hati. Semua yang terjadi adalah ujian besar, dan dia ingin memastikan hidupnya dan Rizky tetap berjalan dengan baik. Maya datang beberapa hari setelah kejadian itu, duduk bersama Rani sambil memberikan semangat. "Aku tahu kamu pasti merasa lega, tapi sekarang saatnya untuk fokus pada masa depan. Kita perlu memastikan warungmu bisa berjalan dengan lancar," kata Maya, memberikan dukungan penuh kepada sahabatnya. Rani mengangguk, menyadari bahwa dia harus segera bangkit. "Aku akan melanjutkan hidupku, Maya. Tidak ada lagi yang bisa merusak kedamaian kami. Aku akan menjaga Rizky dan memastikan semuanya baik-baik saja." Maya tersenyum, matanya penuh kebanggaan. "Aku tahu kamu bisa, Ran. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku yakin kamu akan berhasil." Rani menghela napas, merasa semangatnya kembali bangkit. "Aku harus terus maju. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan kami lagi." Maya memberikan sebuah buku catatan kecil kepada Rani. "Tulis semua yang kamu impikan, Ran. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, semuanya dimulai dari sebuah impian." Rani menerima buku itu dengan rasa terima kasih. Dia membuka halaman pertama dan mulai menulis. Bukan hanya tentang apa yang ingin dia capai dalam bisnis, tetapi juga tentang hidup yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Dia menulis tentang apa yang ingin dicapainya, bagaimana dia ingin menjalani hidup dengan damai, dan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Hari demi hari, Rani mulai memfokuskan diri untuk mengembangkan warungnya. Meskipun kadang rasa cemas datang, dia tahu usaha dan kerja keras akan membawa hasil. Rizky tumbuh menjadi anak yang semakin pintar dan penuh perhatian. Dan Rani merasa bangga dengan setiap langkah kemajuan yang dicapai Rizky. Setiap malam, mereka berdua berdoa bersama,
memohon agar hidup mereka diberkahi dan dilindungi dari segala kesulitan. Rani semakin merasa yakin bahwa mereka akan melalui segala tantangan yang ada di depan. Maya terus memberikan dukungan dan nasihat yang sangat berarti. Kamu sudah sangat kuat, Ran. Ini semua hanya awal dari perjalanan besar yang akan kamu jalani. Terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Rani tersenyum, merasa semakin yakin dengan langkah yang ia ambil. Aku akan berusaha, Maya. Untuk Rizky, aku akan pastikan kami punya masa depan yang lebih baik. Proses hukum terhadap Andri terus berjalan. Ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan semua tindakan yang dilakukannya. Rani merasa lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Namun, meskipun Andri sudah tidak ada lagi dalam hidupnya, Rani tetap waspada. Dia tahu bahwa dia harus melangkah hati-hati agar tidak terperangkap dalam masalah yang sama. Dengan tekad yang lebih besar, Rani melanjutkan hidupnya. Dia tahu, hidupnya kini penuh dengan peluang baru dan harapan yang lebih cerah. Setiap langkah yang diambilnya adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan Rizky. Kini, Rani merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu, masa depan yang lebih cerah menantinya, dan dia siap menghadapinya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Rani duduk di kursi kayu yang sudah lama, memandangi keluar jendela, menyaksikan hujan yang turun dengan deras. Suara rintik air yang jatuh di tanah seolah mengiringi pikirannya yang sedang berputar. Ada ketenangan di luar, namun di dalam dirinya, ada pergolakan yang tak kunjung reda. Hidupnya kini jauh lebih baik, tetapi luka yang ditinggalkan Andri masih terasa dalam. Rani mengingat semua kesulitan yang dia lalui, perjuangan yang penuh dengan air mata. Betapa dia dulu merasa terkekang, diperlakukan seolah tak berharga. Namun, semua itu kini terasa seperti bayangan yang mulai memudar. Dia berhasil bertahan, berhasil bangkit. Namun, saat melihat Rizky yang kini tumbuh semakin besar, rasa sakit itu seolah muncul kembali. Mengingat bagaimana Andri pernah mengabaikan mereka berdua, bagaimana setiap keputusan yang dibuatnya seolah tak pernah dihiraukan. Apakah semua pengorbanan ini sebanding dengan apa yang dia rasakan sekarang? Apakah ada jalan kembali untuknya, untuk hatinya yang terluka? Hujan semakin deras. Rani menutup matanya, merasakan setiap tetes air yang mengalir melalui hatinya, menghapus semua luka lama yang belum sempat sembuh. Pintu depan terbuka, dan Rizky masuk ke dalam rumah, membawa tas sekolahnya. Melihat ibunya termenung, Rizky berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Mama, kenapa?" "Mama terlihat capek," katanya dengan suara lembut, penuh perhatian. Rani tersenyum, meski senyum itu tak sepenuhnya mencapai matanya. "Mama hanya sedang berpikir, Nak, tentang banyak hal." Rizky menyandarkan kepala di bahu ibunya, lalu berkata, "Aku tahu Mama sudah berusaha keras. Mama selalu berjuang untuk kami. Aku bangga padamu, Mama." Air mata tiba-tiba menggenang di mata Rani, tetapi dia menahan diri agar tidak menangis di hadapan anaknya. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Nak. Itu yang paling penting buat Mama." Rizky memeluknya erat. "Aku bahagia kok, Mama. Aku bangga punya Mama seperti kamu." Kata-kata Rizky menembus hati Rani, menyentuh bagian terdalam yang selama ini dia sembunyikan. Rani menarik napas panjang dan menatap anaknya dengan penuh kasih. Dia tahu, tak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Rizky. Dan jika dia harus berjuang lebih keras lagi untuk masa depan anaknya, dia akan melakukannya dengan segala kekuatannya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rani semakin dikenal di lingkungan sekitar karena ketekunannya dalam menjalankan usaha warung makan. Bisnisnya mulai berkembang, perlahan-lahan menciptakan kestabilan yang selama ini sulit dia raih. Dia merasa lebih hidup, lebih berarti. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, perasaan tak pernah cukup. Suatu malam,
Saat sedang menutup warung, Rani merenung. Dia teringat akan masa lalu, saat-saat pahit ketika Andri memilih untuk hidup dalam kemewahan sementara mereka harus berjuang. Perasaan itu kembali muncul, menyakiti hati yang sudah ia coba sembuhkan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya. "Apa kabar? Aku tahu kamu pasti sedang sibuk, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu sudah jauh lebih baik. Jangan biarkan masa lalu menghantui kamu." Rani menatap layar ponselnya, membaca pesan itu berulang kali. Kata-kata Maya mengingatkannya pada perjalanan panjang yang sudah ia lewati. Ia sudah melewati masa-masa kelam, saat dirinya merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi, kini dia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah kemenangan. "Maya benar," gumam Rani dalam hati. "Aku harus terus maju. Masa lalu tidak akan menguasai hidupku lagi." Suatu sore, setelah selesai berbelanja untuk warung, Rani duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Rizky bermain di halaman, tawa riangnya membuat Rani merasa damai. Keputusan-keputusan yang telah dia ambil selama ini, walaupun sulit, seakan menemukan maknanya. Dia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya yang tercinta. Ketika Rizky datang membawa sebuah gambar yang baru dia buat, Rani tersenyum. "Ini gambar Mama, kan?" tanya Rani sambil tertawa ringan. Rizky mengangguk dengan semangat. "Iya, Mama. Aku ingin Mama tahu, kamu adalah pahlawanku." Kata-kata itu menghangatkan hati Rani. Dia bisa merasakan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang selama ini dia perjuangkan. Segala pengorbanan, segala air mata yang terjatuh, kini terasa berarti. Rani memeluk Rizky erat-erat. "Terima kasih, Nak. Kamu membuat Mama merasa lebih kuat setiap hari." Dan di saat itu, Rani merasa bahwa dia tidak lagi perlu mencari pembenaran atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Dia tahu satu hal. Dia telah cukup berjuang, dan yang paling penting, dia akan terus berjuang untuk kebahagiaan mereka berdua. Dengan segala cinta dan keteguhan hati, Rani melangkah ke depan, meninggalkan segala kenangan yang menyakitkan. Kini, dia percaya bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan dia sudah siap untuk itu. Rani menghabiskan waktu dengan Rizky setiap hari, menciptakan rutinitas yang stabil dan penuh kasih sayang. Walaupun warung yang dikelolanya semakin berkembang, ia tidak pernah melupakan momen-momen sederhana yang membuat hidupnya bermakna. Setiap senyum Rizky, setiap tawa yang keluar dari bibir anaknya, adalah hadiah terbesar yang dia terima. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, masih ada luka yang dalam di dalam hatinya. Sebuah luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Rani duduk di ruang tamu, merenung. Suara hujan yang terus menghujam atap rumah seolah mengiringi pikirannya yang penuh. Rizky sudah tidur, tubuh kecilnya yang lelah terbaring dengan damai di kamarnya. Rani menatap sekeliling rumah kecilnya yang sederhana, merasa sebuah ketenangan yang datang setelah semua pergulatan panjang. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Meskipun hidupnya kini lebih baik, ada saat-saat ketika rasa kesepian datang menyergapnya. Andri, meskipun sudah tidak ada dalam hidupnya, masih menyisakan jejak-jejak yang tak mudah dihapuskan. Rani tahu dia harus terus maju, tetapi terkadang, perasaan itu kembali muncul, mengingatkan bahwa ada banyak hal yang belum ia selesaikan dalam dirinya. Lalu, sebuah pesan masuk dari Maya, sahabat yang selalu setia memberikan dukungan. "Aku tahu kamu pasti merasa ragu. Tapi ingat, kamu sudah melalui begitu banyak hal. Jangan biarkan keraguan itu menghalangi langkahmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Rani tersenyum kecil membaca pesan itu. Maya selalu tahu cara mengingatkannya tentang pentingnya percaya diri dan melanjutkan hidup.
Rani tahu Maya benar. Selama ini, dia telah mengalahkan begitu banyak rintangan, dan dia pasti bisa menghadapinya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suatu perasaan yang lebih dalam, yang datang seiring dengan bertambahnya waktu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun hidup Rani lebih stabil, ada saat-saat tertentu ketika kenangan masa lalu kembali mengganggunya. Terutama saat dia merasa seolah dirinya tidak cukup dihargai, tidak cukup diperlakukan dengan baik. Dia teringat saat Andri masih ada di hidupnya, saat setiap keputusan yang diambilnya dianggap remeh. Rani mengingat bagaimana Andri lebih memilih untuk hidup dalam kenyamanan, meninggalkan dirinya dan Rizky dalam kesulitan. Namun, Rani juga tahu bahwa saat itu sudah berlalu. Dia telah memilih jalan yang benar, jalan yang lebih sulit namun lebih bermakna. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh lagi ke dalam jebakan masa lalu. Suatu hari, Rani sedang membersihkan warungnya setelah jam operasional selesai. Maya datang mengunjunginya, membawa beberapa bahan makanan untuk membantu persediaan di warung. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, seperti biasa, namun kali ini pembicaraan mereka lebih dalam. Aku tahu kamu kuat, Ran. Tapi jangan sampai kamu lupa untuk menjaga dirimu sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu, kata Maya, melihat Rani yang seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Rani mengangguk pelan. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik. Rizky, dia layak mendapatkan yang terbaik. Maya tersenyum penuh pengertian. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Ran. Jangan lupakan dirimu dalam proses itu. Kamu juga layak bahagia. Rani diam sejenak, meresapi kata-kata Maya. Terkadang, dalam usahanya untuk memberikan segalanya untuk anaknya, dia lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Bagaimana dia harus menjaga keseimbangan dalam hidupnya, antara menjadi ibu yang baik dan wanita yang juga layak dihargai dan dicintai. Terima kasih, Maya. Aku akan mencoba, jawab Rani dengan suara lembut. Setelah beberapa lama berbicara, Maya pamit pulang. Rani menatap warungnya yang sudah mulai sepi. Namun, di hati Rani, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, ada peluang baru yang menunggunya di depan. Bukan hanya untuk Rizky, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rani kembali diuji. Ada saat-saat ketika dia merasa ragu, tertekan, dan cemas. Namun, setiap kali dia merasa terjatuh, dia ingat akan kata-kata Maya, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Itulah yang dia pegang teguh. Suatu pagi, saat sedang berbelanja untuk warung, Rani bertemu dengan seorang pelanggan baru yang sering datang ke warungnya. Namanya Damar, seorang pria parubaya yang tampaknya cukup sukses. Damar mulai sering mampir, berbicara dengan Rani tentang berbagai hal, mulai dari bisnis hingga kehidupan pribadi. Meskipun awalnya hanya percakapan biasa, Rani mulai merasakan kenyamanan dalam setiap obrolan mereka. Damar bukanlah orang yang berlebihan, namun dia bisa membuat Rani merasa diterima, tanpa ada tekanan atau ekspektasi. Mereka berbicara tentang segala hal dengan ringan, seolah waktu berhenti sejenak. Suatu hari, Damar mengajaknya untuk makan malam bersama. Rani awalnya ragu, namun dia tahu bahwa dia perlu membuka diri. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini, saat bisa berbicara dengan seseorang tanpa ada beban. Malam itu, saat mereka makan bersama, Damar berbicara dengan sangat tulus. Rani, aku tahu kamu telah melewati banyak hal yang sulit dalam hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Aku tahu mungkin ini terdengar mendalam, tapi aku merasa kamu adalah orang yang luar biasa. Aku ingin melihat kamu bahagia, tanpa beban. Kata-kata itu menyentuh hati Rani lebih dalam daripada yang dia duga. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, kebahagiaan itu tidak hanya tentang memberi,
tetapi juga tentang menerima. Menerima kebahagiaan, menerima cinta, dan menerima bahwa dia berhak merasakannya setelah semua yang telah dilaluinya. Dengan langkah perlahan, Rani mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru, untuk kesempatan kedua yang mungkin datang. Dia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun penuh dengan tantangan, ia juga tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan diri sendiri. Rani berdiri di ambang pintu warung, memandang matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dengan semburat jingga yang memudar. Suasana semakin sepi, pelanggan yang biasa datang tampaknya sudah pulang, dan yang tersisa hanya bunyi angin malam yang berdesir lembut. Namun, dalam hatinya, ada rasa tidak tenang yang semakin menggantung, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Hari-hari yang sebelumnya terasa penuh harapan kini sedikit terasa berat. Kehidupan tampak stabil, namun setiap kali Rani mencoba mengabaikan perasaan itu, datang satu kejadian lagi yang membuat hatinya merasa terancam. Tidak lagi oleh Andri, yang sudah lama tidak muncul dalam hidupnya, tetapi oleh bayangan baru yang semakin sering datang, sebuah ancaman yang terasa samar namun nyata. Damar. Sejak beberapa minggu terakhir, Damar sering datang ke warung, memberikan perhatian yang lebih dari sekadar pelanggan biasa. Awalnya Rani hanya menganggapnya sebagai teman bicara, seseorang yang bisa mengerti dan mendengarkan. Namun semakin lama, sikap Damar mulai membuatnya merasa cemas. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat Rani merasa tidak nyaman. Sesuatu yang berbeda dari apa yang ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, ketika Rani sedang membersihkan meja, Damar datang dengan senyum khasnya. "Hari ini warungmu ramai, ya?" katanya, berjalan ke arah meja favoritnya di dekat jendela. Rani tersenyum tipis, meski dalam hati ia mulai merasa sedikit risih. "Seperti biasa, Damar," jawab Rani, berusaha tetap bersikap profesional. Namun, Damar tidak langsung duduk. Ia berdiri di hadapan Rani, menatapnya dengan serius. "Aku ingin bicara, Rani," katanya, suara rendah namun penuh arti. Rani menatapnya dengan waspada. "Ada apa, Damar?" Damar menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu kamu kuat, Rani. Tapi aku juga tahu bahwa ada banyak hal yang belum kamu selesaikan dalam hidupmu. Aku bisa membantumu." Rani terdiam, matanya menyipit. "Maksudmu?" Damar mengelus dagunya, lalu mendekat sedikit. "Aku bisa memberimu lebih dari yang kamu pikirkan. Keamanan, ketenangan, masa depan yang jelas untuk kamu dan Rizky." Rani merasa darahnya mulai mendidih. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran ini. "Aku tidak butuh bantuan seperti itu, Damar." "Terima kasih," jawabnya tegas, berusaha menjaga jarak. Namun Damar tidak mundur. Matanya tajam menatap Rani. "Aku tidak menawarkan bantuan secara cuma-cuma, Rani. Aku tahu siapa kamu, siapa Rizky. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Rani merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu dalam kata-kata Damar yang membuatnya merasa terancam. "Apa maksudmu dengan itu?" tanyanya, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Damar tersenyum, namun senyumnya kali ini terasa dingin. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang mudah, Rani. Dan aku punya kekuatan untuk memastikan segalanya berjalan seperti yang aku inginkan." Rani merasa tubuhnya menjadi kaku. Ada ancaman yang tersirat dalam kalimat Damar, dan itu membuatnya takut. "Jangan ancam aku, Damar," ujarnya dengan suara rendah, namun mantap. Damar mengangkat tangannya dengan santai. "Aku tidak mengancammu, Rani. Aku hanya memberitahumu fakta." Dia berbalik dan mulai berjalan keluar dari warung, meninggalkan Rani yang masih terdiam, gemetaran. Rani merasa ada sesuatu yang gelap mengintai di balik sikap Damar. Sesuatu yang berbahaya. Tidak hanya untuk dirinya,
tetapi juga untuk Rizky. Namun, dia bertekad untuk tidak membiarkan dirinya jatuh dalam permainan ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun menguasai hidupnya lagi, apalagi orang yang baru datang dalam hidupnya ini. Namun, semakin lama Rani berpikir, semakin banyak hal yang tidak ia mengerti. Mengapa Damar tahu begitu banyak tentang dirinya dan Rizky? Apakah dia benar-benar bisa menjadi ancaman? Ataukah ini hanya perasaan Rani yang berlebihan? Rani memutuskan untuk berbicara dengan Maya. Sahabatnya itu sudah menjadi tempatnya untuk mencari ketenangan, tempat untuk mendapatkan perspektif yang lebih jernih. Ketika mereka bertemu, Rani menceritakan pertemuannya dengan Damar, dan bagaimana sikap pria itu mulai mengganggu pikirannya. Maya mendengarkan dengan serius, menatap Rani dengan tatapan penuh perhatian. "Rani, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal, dan aku tahu kamu sudah cukup kuat. Tapi kamu harus berhati-hati dengan Damar. Ada sesuatu yang tidak beres tentang dia," ujar Maya dengan suara rendah. Rani mengangguk. "Aku merasa begitu, Maya. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Dia tahu banyak tentang kita." Maya berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tegas. "Cari tahu lebih banyak tentang dia, Ran. Jangan biarkan dia mengendalikan situasi ini. Jika dia benar-benar bermaksud buruk, kita harus siap." Rani merasa gugup, namun Maya benar. Dia harus tahu lebih banyak tentang Damar, harus memastikan apakah perasaan takutnya beralasan atau hanya kecemasannya saja. Malam itu, setelah warung tutup, Rani duduk di depan komputer di ruang tamu. Dia mulai mencari informasi tentang Damar, mencari tahu siapa dia sebenarnya. Setiap kata yang diketikkan di mesin pencari membuat perasaan Rani semakin cemas. Tidak ada yang mencurigakan di awal, namun semakin dia menggali, semakin banyak detail yang membuatnya khawatir. Damar ternyata terhubung dengan beberapa bisnis yang berisiko tinggi dan memiliki beberapa hubungan dengan orang-orang yang kurang dikenal. Rani merasa terperangkap. Damar bukanlah pria yang bisa dia percayai begitu saja. Namun, di saat yang sama, Rani merasa tak bisa menghindar dari semua ini. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata ini. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rizky. Beberapa hari kemudian, Damar kembali datang ke warung. Kali ini, tatapan matanya berbeda, lebih intens, lebih mengancam. Dia tidak lagi menawarkan bantuan, melainkan sebuah ultimatum yang membuat jantung Rani berdegup kencang. "Kamu bisa tetap melanjutkan hidupmu dengan tenang, Rani, jika kamu menerima tawaranku. Tapi jika tidak, ada hal-hal yang lebih buruk menantimu. Aku sudah memberi kamu kesempatan," kata Damar, dengan suara yang dingin dan tegas. Rani menatapnya dalam diam, merasa semakin terjepit. Namun, dalam hatinya, ada satu keputusan yang telah bulat. Dia tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, dia akan melawan. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Damar terasa semakin berat bagi Rani. Setiap detik yang berlalu membawa ketegangan yang semakin menambah beban pikirannya. Damar semakin sering mengunjungi warung, selalu dengan senyum yang dingin dan tatapan yang penuh makna. Rani tahu, dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Hanya satu hal yang bisa mengakhiri semua perasaan cemasnya, menghadapi Damar secara langsung. Malam itu, setelah warung tutup dan Rizky sudah tidur, Rani memutuskan untuk berbicara dengan Damar sekali lagi. Keteguhan hati muncul dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya hidup dalam bayang-bayang ancaman. Dia harus membuat keputusan. Damar datang, seperti yang ia duga. Kali ini, Rani sudah siap. Ia menatap Damar dengan tatapan yang berbeda, penuh ketegasan. "Damar, aku sudah cukup mendengar ancamanmu," katanya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. "Aku tahu siapa dirimu, dan aku tahu apa yang kamu inginkan. Tapi aku tidak akan menyerah. Tidak untuk diriku,
dan tentu saja tidak untuk Rizky. Damar tersenyum sinis. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Rani. Kamu masih bisa memilih, tetapi waktu terus berjalan, dan pilihanmu semakin sedikit. Rani mengangkat dagunya, menatap pria itu dengan mata yang penuh keberanian. Aku memilih untuk hidup dengan cara yang benar, Damar. Aku tidak akan menyerah hanya karena ancaman kosongmu. Aku sudah cukup kuat untuk melawan siapapun yang mencoba mengendalikan hidupku. Damar terdiam, matanya tajam menatap Rani. Dia tahu bahwa Rani bukanlah wanita yang mudah dipermainkan. Namun, ada sesuatu yang dalam diri Damar yang masih menginginkan untuk mengalahkan Rani. Keteguhan hati Rani semakin menguat, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa tak ada yang bisa menghalangi jalan yang telah dia pilih. Namun, saat itu, tanpa diduga, suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Rani menoleh, dan melihat seseorang yang tidak ia sangka akan muncul. Maya, sahabatnya, yang selama ini selalu memberikan dukungan, kini berdiri di belakang Rani dengan tatapan yang penuh kepastian. Maya, suara Rani bergetar, merasa terkejut melihat sahabatnya di sana. Kenapa kamu di sini? Maya berjalan mendekat, berdiri di samping Rani dengan keberanian yang sama. Aku datang untuk memastikan bahwa kamu tidak sendirian, Rani. Kami akan menghadapi Damar bersama-sama. Damar menyeringai, mencoba mempertahankan kewibawaannya. Jadi, kamu juga akan melawan, Maya? Kamu pikir ini permainan? Kamu pikir kalian bisa melawan dunia yang lebih besar dari kalian berdua? Maya menatapnya dengan tatapan tajam, penuh keteguhan. Kami tidak takut padamu, Damar. Kamu boleh memiliki banyak kekuatan, tetapi kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan hidup kami. Kami sudah cukup melalui cobaan dalam hidup, dan kami tidak akan menyerah pada siapapun, apalagi orang sepertimu. Damar terdiam, bibirnya terkunci rapat. Rani merasakan angin sejuk yang menyusup ke dalam hatinya. Keberanian Maya memberinya kekuatan baru, dan kini dia merasa lebih yakin dari sebelumnya. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang telah ia bangun, apalagi dengan ancaman yang kosong. Namun, perasaan cemas kembali menyelip ketika Damar menatap Rani dengan penuh dendam. Kamu bisa menang sekarang, Rani, tapi aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan tenang untuk waktu yang lama. Rani menatap Damar dengan penuh keyakinan. Mungkin kamu benar, Damar. Mungkin aku akan menghadapi banyak cobaan lagi, tapi aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan diriku dan Rizky dihantui oleh masa lalu yang kelam. Damar menyeringai dan berbalik, berjalan keluar dari warung tanpa sepatah kata pun. Rani berdiri di sana, terengah-engah, tetapi dengan perasaan lega yang luar biasa. Dia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi dia telah memenangkan pertarungan besar dalam hidupnya. Pertarungan untuk kebebasan, untuk masa depan, dan untuk anaknya, Rizky. Maya berjalan mendekat, menyentuh bahu Rani dengan lembut. Kamu hebat, Ran. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Rani tersenyum lemah, air mata perlahan mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Maya. Tapi setidaknya aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Kamu ada di sini, Rizky ada di sini. Aku tidak akan menyerah. Maya memeluknya, dan Rani merasakan kehangatan itu. Keberanian, kekuatan, dan persahabatan. Semua itu hadir di saat yang paling tepat. Rani merasa lega. Meskipun dunia di luar sana masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Selama dia memiliki orang-orang yang mencintainya, dia tahu dia bisa menghadapi apapun. Hari-hari setelah pertemuan dengan Damar berubah drastis. Rani dan Maya semakin sering bekerja bersama, mengelola warung dengan lebih baik. Kehidupan mereka mulai berjalan lebih lancar, dan Rizky tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh keceriaan. Rani merasa damai,
Meskipun ada banyak hal yang belum selesai, dia yakin bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Suatu malam, saat Rani duduk bersama Rizky di teras rumahnya, menikmati pemandangan bintang yang indah, dia merasa sebuah kedamaian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. "Ibu, kenapa kita selalu bahagia?" tanya Rizky, suaranya polos dan penuh keingintahuan. Rani memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. "Karena kita selalu bersama, Nak. Kita akan selalu bahagia selama kita tetap kuat dan saling mendukung." Rizky tersenyum lebar, meraih tangan ibunya. "Aku sayang ibu." Rani menatapnya dengan penuh emosi, matanya berkaca-kaca. "Ibu juga sayang kamu, lebih dari apapun di dunia ini." Dan di malam itu, di bawah langit yang cerah, Rani tahu bahwa meskipun hidup selalu penuh dengan ujian, kebahagiaan sejati datang dari kekuatan untuk terus bertahan, untuk tidak pernah menyerah, dan untuk selalu memegang teguh cinta dan harapan. Waktu terus berjalan, dan hari demi hari Rani merasakan perubahan yang semakin besar dalam hidupnya. Meskipun tantangan masih datang, ia tahu bahwa setiap cobaan adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kini, warung yang dulu hanya menjadi tempat untuk bertahan hidup, perlahan-lahan menjadi simbol kebebasan dan harapan. Rani tidak lagi merasa terancam oleh masa lalu, dan setiap senyum Rizky, anaknya, adalah pengingat bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang lebih besar. Suatu sore, saat Rani sedang duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang mulai gelap, ia merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini telah mengajarkan banyak hal. Ia sadar bahwa ketakutan dan ancaman yang pernah menghantui hidupnya hanyalah bayang-bayang yang akan memudar seiring waktu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit setelah jatuh. Bagaimana kita terus melangkah meski jalan terasa sulit dan penuh rintangan. Rani menoleh pada Rizky yang sedang bermain di halaman, tertawa riang dengan teman-temannya. Senyum anaknya itu membuat hatinya penuh kebahagiaan. Rani menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita perjuangkan dan jaga. Tak ada yang lebih berharga daripada kebebasan untuk memilih jalan hidup sendiri, dan cinta yang tulus dari orang-orang yang kita sayangi. Pada saat itulah, Rani tahu dengan pasti, ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Nasihat untukmu, pembaca yang setia. Kehidupan ini penuh dengan cobaan, dan tidak jarang kita merasa terhimpit oleh tekanan yang datang dari luar maupun dalam diri kita. Namun, ingatlah bahwa setiap masalah yang kita hadapi adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Jangan pernah menyerah meski terkadang dunia terasa tidak adil, karena hanya dengan menghadapi tantangan itulah kita bisa tumbuh dan berkembang. Kebahagiaan sejati tidak datang dengan mudah. Ia adalah hasil dari perjuangan, keteguhan hati, dan keinginan untuk terus maju meskipun jalan yang kita tempuh penuh dengan rintangan. Jangan biarkan ketakutan atau ancaman menghentikan langkahmu. Percayalah pada dirimu sendiri, karena setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya, tak peduli betapa beratnya masa lalu yang kita tinggalkan. Teruslah berjuang, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Salam hangat, penulis. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Rani. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di kehidupanmu. Jangan ragu untuk melangkah, karena setiap langkah yang penuh keteguhan hati pasti akan membawamu menuju kebahagiaan yang sejati.